Selanjutnya kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan yang mana yang lebih besar, yang mana lebih kecil gitu ya. Nah, kuncinya adalah samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya yang bawah ya. Oke. Di sini ada yang pertama contohnya ya. Ketika penyebutnya sama ya. Ketika ada soal 2/5 dengan 3/5 yang mana yang lebih besar gitu ya. Ketika penyebutnya sama-sama 5, maka kita lihat pembilangnya aja gitu ya. Pembilangnya yang mana yang lebih besar, 2 dan 3, yang mana yang lebih besar ya. Yang lebih besar adalah 3 ya. Maka di sini jawabannya adalah lebih kecil ya. 2/5 lebih kecil dari 3/5. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan beda penyebutnya gitu ya. Contoh yang kedua, berbeda penyebut. 2/5 dengan 1/3. Ya, mana yang lebih besar? Di sini mereka penyebutnya berbeda ya. Besarnya 5 dan 3 gitu ya. Caranya adalah ya, samakan penyebut ya. Samakan bawahnya gitu ya. Nah, cara termudah adalah dengan mengalihkan keduanya gitu ya. 5 dikali 3 ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Di sini taruh. Ya. Nah, sama ya, mereka sudah sama penyebut 15. Nah, atasnya berubah juga gitu ya. 5 untuk dikalikan untuk menjadi 15 dikali berapa? Dikali 3 ya. Jadi 2-nya itu juga dikali dengan 3 ya. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Nah, yang di sini berapa? Ya. 3 untuk menjadi 15 itu dikalikan dengan 5 ya tadi. Dikalikan ya. Atasnya juga dikali dengan 5 ya untuk mencari ini. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih bawahnya sama ya. Penyebutnya sama. Yang mana yang lebih besar? 6 dan 5 ya. Maka yang lebih besar adalah 6 ya. Sehingga di sini jawabannya adalah lebih besar ya. 6/15 lebih besar daripada 5/15 ya. Atau di sini juga bisa 2/5 lebih besar daripada 1/3. Selanjutnya kita coba soal ini ya. Urutkan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, 3/8 dari yang terkecil ya. Yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar. Cara agar kita mengetahuinya adalah menyamakan penyebut ya. Di sini berbeda ya, 3, 4, 6, 8. Kita samakan. Caranya adalah dengan mencari KPK ya antara bilangan-bilangan tersebut gitu ya. Nah, KPK dari 3, 4, 6, dan 8 ya. Berapa nih gitu ya. Caranya mungkin sedikit ulas kembali ya di kelas 6 ya. Cara mencari KPK yaitu dengan membaginya ya dengan bilangan prima ya. 3 ini udah bilangan prima ya. Jadi tetap 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Sudah bilangan prima. Jadi di sini 2/2 ya. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Sudah prima dua-duanya. Jadi 2 dikali 3. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Sehingga di sini dia punya 2 dikali 2 dikali 2 ya. Atau 2/3 ya. Gitu. Nah, KPK-nya yang mana gitu kan? Kita cari angka-angka yang ada di sini hasilnya ya. Hasil-hasilnya yang sama itu kita tulis ya. Contohnya di sini yang sama yang mana aja 2 dan 3 ya di sini semuanya. Nah, kalau kita lihat 3 di sini nggak ada yang pangkat yang lebih tinggi, jadi kita tulis 3. Nah, sedangkan untuk yang 2 ini ada yang 2/2, ada yang 2 dan juga ada 2/3 ya. Jadi yang paling tinggi adalah 2/3 ya. Kita kalikan 2/3. Nah, coba kita hitung.
3 dikali 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Itu adalah 8. 8 kali 3 adalah 24. Nah, di sini KPK-nya adalah 24. Seperti itu. Nah, ini udah ketemu KPK-nya ya. Bentar. Maka KPK-nya adalah 24 ya. Bagaimana cara membuatnya ini semuanya sama ya. Jadi tadi ya, 2/3, 1/4, 5/6, 3/8 ya. Semuanya dibuat menjadi pembagi 24 ya. Karena KPK-nya udah dapat 24 gitu ya. Nah, cara bacanya adalah gini untuk mengubahnya ya. 3 dikali berapa supaya 24 ya hasilnya. Ya, yaitu hasilnya adalah 8 ya. Jadi di sini 16. Gitu. Nah, 4 dikali berapa supaya menjadi 24 ya. Dikalikan 6 ya. Berarti 6 1 dikali 6 gitu ya. Sama dengan 6. 6 untuk dapat 24 itu dikalikan berapa ya? 6 dikali dengan 4 ya. Jadi atasnya 5-nya ini dikali dengan 4. Jadi 20. 8 dikali berapa supaya hasilnya 24? Dikalikan dengan 3 ya. Atasnya di sini berarti 3 dikali dengan 3 gitu ya. Jadi 9. Nah, di sini udah ketahuan nih ya, atasnya udah dapat, bawahnya udah dapat. Kita lihat yang mana yang paling tinggi gitu ya. Yang paling tinggi atasnya adalah yang 20 ya. Habis itu turun 16, 9 baru 6 gitu ya. Jadi di sini kita di sini kita urutan dari yang terkecil ya. Jadi yang terkecil itu 6/24, 9/24, 16/24, dan 20/24 gitu ya. Ini jawabannya. Atau biasanya di soal itu kita disuruh lihatnya dari sini lagi ya. 6/24 itu berapa gitu ya, yang awalnya. Ya, 6/24 itu adalah yang 1/4. 9/24 itu yang mana? Yang 3/8. Berarti di sini 3/8. 16/24 itu yang mana? Yaitu yang 2/3. Sedangkan 20/24 yang 5/6. Nah, bisa ini hasilnya ya. Tapi biasanya di soal itu di PG ya, biasanya dicarinya itu yang ini ya.